lagi, mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Thank you Lord, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya, Engkaulah satu-satunya prioritas dalam hidup kami. Tidak ada yang lain, hanyalah Engkau, hanyalah Engkau, hanyalah Engkau, hanyalah Engkau sumber pertolongan kami, hanyalah Engkau jaminan hidup kami, hanya Engkaulah masa depan kami, hanya Engkaulah kekayaan sejati kami, hanya Engkaulah kebahagiaan kami. Tidak ada yang lain, hanyalah Engkau. Kami mengucap syukur, kami bangga, kami hormat, hanyalah Engkau. Thank you Lord. Segala puji, hormat, kekaguman kami hanya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali Engkau. Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di luar Engkau kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Engkaulah sumber segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Yang kami butuhkan hanyalah Engkau. Tidak ada yang lain Tuhan. Dunia bisa kacau balau, gelap, dan segala macam. Tapi sekali lagi, yang kami butuhkan hanyalah Engkau. Karena bersama dengan Engkau, kami memiliki segalanya. Karena segala sesuatu ada di dalam Engkau. Engkaulah sumber segala sesuatu. Kami tidak perlu yang lain. Kami perlu Engkau, sumber segala sesuatu. Ketika kami mengalami Engkau, menemukan Engkau, memiliki Engkau, kami tidak akan pernah bisa digoncangkan. Tuhan, terus tambahkan hati yang butuh Tuhan. Karena dunia ini seringkali mendistrak kami. Untuk kami tidak butuh Tuhan. Kami seringkali butuh yang lain Tuhan. Kami butuh semua apa yang kami sukai. Tapi biarlah kami seperti Paulus. Yang ku kendaki hanyalah mengenal Engkau. Dengan kuasa kebangkitan penderitaan. Kami boleh mengalami janji-janji Tuhan. Yang luar biasa, yang ajaib. Hidup kami adalah hidup yang disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami kekeringan sedikit pun. Apapun problem dunia ini Tuhan, kami selalu menghasilkan buah. Tidak pernah mengalami kekeringan. Kami mengalami air kehidupan yang semakin naik dan menenggelamkan kami. Kami mengalami mujizat terobosan. Apa yang supranatural menjadi natural buat kami. Itulah kehidupan kami. Hari-hari surga di bumi. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran itu selalu memerintah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Itulah yang wajar kami alami. Karena kami anak-Mu. Terima kasih. Hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami sangat merindukan Engkau. Setiap hari yang kami rindukan hanyalah Engkau. Karena apapun tidak pernah bisa memuaskan kami. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Maka itu kami sangat rindu sekali setiap hari. Bangun pagi yang kami cari adalah Engkau Tuhan. Karena apa yang kami lihat, semua yang kami miliki tidak bisa memuaskan kami. Tapi ketika kami menemukan Engkau, kami mengalami damai sejahtera dan sukacita.
yang melampaui segala akal. Itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus dibentuk, dicetak ulang supaya segambar dan serupa dengan Engkau. Begitu kalau kami datang ke ibadah ini karena kami rindu supaya apa yang Kau sudah ciptakan, tujuanmu untuk kami segambar, itu kami alami. Supaya firman yang kami dengar betul mengubah hidup kami, mencetak ulang hidup kami, mengubah pola pikir kami yang tidak selaras dengan firman, supaya kami selaras dengan firman. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan siap melawat kami, menjamah kami, memuaskan kami melalui firman. Biarlah kami boleh memiliki hati yang terbuka, menerima Engkau, hati yang haus lapar, bahkan hati yang subur. Supaya ketika firman-Mu dibagikan sungguh berbuah lebat, mengubahkan hidup kami. Tuhan, kami berdoa sepanjang firman Tuhan dibagikan, tanda-tanda mujizat-Mu menyertai baik saudara kami yang di Zoom maupun yang onsite, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibangkitkan. Dan biarlah sepanjang firman Tuhan nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Ambil alih semua hidup hamba-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Kau mau bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berserah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita gabungan ya karena hari ini sedang berlangsung retreat anak-anak remaja kita di BCC di Serpong. Ya, saya dari kemarin berdoa supaya sungguh selama mereka di sana 2 malam 3 hari itu saudara betul-betul Tuhan mencetak ulang hidup mereka. Amin. Orang tua pada rindu seperti itu. Amin. Yes. Ya. Mungkin kita nggak mengandalkan acaranya, saudara, tapi kita mengandalkan Tuhan yang hadir di sana. Kita sudah ceritanya udah mati gaya ya, kadang-kadang menghadapi anak muda ini ya saudara. Tapi Tuhan tidak pernah mati gaya, betul nggak? Tuhan punya banyak gaya untuk membawa mereka datang kepada Tuhan, amin. Ya, saya kemarin kuliah saudara, saya sudah sampaikan bagaimana dosen saya itu menyampaikan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Sehingga begitu pesatnya sampai sekarang ini ya di beberapa belahan dunia sudah ada gereja metaverse ya. Ya, jadi orang nggak perlu lagi datang onsite. Jadi kita tuh seperti avatar gitu ya. Jadi semua film-film yang dulu tadinya nggak mungkin itu terjadi, saudara. Orang nantinya nggak perlu lagi bawa handphone. Ya dia pakai tangan saja, begini saya udah bisa telepon Pak Reno, halo gitu ya. Saya mengedip, saya bisa foto dia. Saudara, saya kirim ke orang lain, tubuh saya menjadi big data. Saudara, ada chip di mana-mana, ya. Dan gereja sekarang sudah mulai, gereja metaverse sudah mulai, saudara, di belahan dunia. Saudara melihat bagaimana kita tidak anti teknologi, betul nggak? Tapi jangan sampai teknologi menggantikan Tuhan atas hidup kita. Amin. Nah, saudara, ini sangat berpengaruh pada anak-anak muda kita. Suatu ketika di film itu ada beberapa film dia tayangin supaya kita ngerti, waduh ini keadaan udah banget ya, teknologi dipakai iblis untuk mengendalikan saudaraku ya. Ya kalau biasanya kan Tuhan yang mengendalikan hidup kita, harusnya seperti itu. Tapi ini makin lama kalau kita nggak menyikapi dengan benar, maka teknologi yang akan menggantikan kita, saudaraku ya. Ada suatu anak muda, dia ditanya sama orang tuanya, kamu mau jadi apa? Dia bilang, saya mau jadi big data. Jadi saya mau dipasang chip di otak saya. Saya tahu tekanan darah saya berapa dan segala macam, saya tahu. Dia artinya begini saudara, iblis akan menekan setiap anak-anak muda, saudara dan saya, ya gereja Tuhan, untuk satu, tidak butuh Tuhan. Betul? Karena merasa bahwa teknologi sudah menjawab semuanya. Saudara, ada banyak orang bilang God is dead, Tuhan sudah mati, agama nggak perlu. Kenapa? Karena agamanya dibutuhkan pada waktu perang.
Ya saudara, waktu perang orang masih banyak persoalan. Dia cari solusi, dia cari jawaban. Dia mulai cari agama, dia mulai cari Tuhan. But sekarang, now, semua bisa dijawab oleh teknologi. Jadi ngapain perlu Tuhan? Betul? Ngapain perlu agama? Saudara, saya percaya bahwa saya mungkin hanya 20 tahun dikasih, puji Tuhan kalau 20 tahun dikasih hidup, saudara. Tapi anak-anak muda kita, saudara, dia mengalami peperangan yang lebih hebat daripada kita, betul? Maka itu saudara, kita terus berdoa. Saya berdoa sepanjang hari supaya 3 hari ini mereka mengalami cetak ulang dalam Tuhan. Sama seperti seniornya mengalami di Golden Generation, mengalami banyak perkara ilahi. Kita berdoa adiknya ya, sekarang ini remaja, mereka boleh mengalami, amin. Amin saudara ya, karena mereka lah yang kita rilis nantinya. Ya, tongkat estafet menggantikan ya kegerakan yang terjadi. Saya selalu bilang Tuhan, kegerakan di gereja ini nggak pernah mau jadi monumen. Saya nggak mau cerita 10 tahun yang lalu, walaupun kita harus saksi sejarah bahwa gereja ini mengalami banyak mujizat yang luar biasa, betul nggak? Tapi saya nggak mau cerita 10 tahun yang lalu, saya nggak mau cerita 5 tahun yang lalu, tapi now, sekarang. Jadi movement, saudara. Amin. Sekarang kami mengalami kegerakan. Sekarang kami mengalami api yang sama. Bahkan lebih besar. Amin. Dan kalaupun saya sudah tua, anak-anak muda kita berkata, kami juga mengalami movement. Amin. Bukan dulu sih iya papi mami saya, dulu sih iya orang tua saya pergi ke desa-desa. Dulu memang. But now, tapi sekarang kita berdoa, amin. Supaya kita menjadi history maker, saksi sejarah bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dia terus bekerja, mujizatnya tetap nyata, amin. Baik, hari ini kita belajar tentang karakter ya. Jadi 1 bulan ini topiknya adalah rumah Tuhan yang berkarakter Kristus. Ya, kita lihat ada beberapa minggu terus cerita tentang segambar dan serupa dengan Kristus, betul? Ya, kemarin gabungan juga, waktu kita gabungan dengan teman-teman di area Penatua Leo ceritakan juga bagaimana Tuhan ingin kita serupa dan segambar. Dan kita sudah diberitahu banyak hal bahwa Tuhan memberikan semua fasilitas supaya kita segambar dan serupa. Dan itu pasti bisa. Amin. Saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan dari awal di Kejadian, Ibu Rita sampaikan, kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Segambar memiliki sifat-sifat Kristus. Segambar bicara sekarakter dengan Kristus, memiliki sifat Kristus. Serupa bicara tentang bahwa kita adalah makhluk roh. Segambar serupa adalah makhluk roh yang sekarakter dengan Kristus. Amin. Amin. Nah, saudara yang kekasih, bisa terjadi. Kita kemarin dengan yakin katakan bisa ya. Ada banyak ayat firman Tuhan yang mendukung bahwa kita bisa. Karena Tuhan ingin kita awalnya diciptakan semulanya adalah segambar dan serupa. Nah, saudara, untuk memastikan bahwa saudara bisa untuk serupa dan segambar, Tuhan berikan yang namanya Roh Kudus. Amin ya. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana saya boleh berjalan dengan Roh Kudus sehingga saya boleh serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi Roh Kudus ini diutus oleh Bapa untuk menolong hidup kita untuk akhirnya kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, yang pertama-tama yang harus Roh Kudus, Roh Kudus itu akan mencipta ulang, membentuk ulang hidup saudara, betul? Ya. Jadi Roh Kudus diutus Bapa itu untuk mencipta ulang, untuk membentuk ulang hidup saudara, untuk serupa segambar
dengan Tuhan. Kenapa harus dicipta ulang? Kalau rohnya sudah baru, betul nggak? Tapi masalahnya ini adalah pola pikir, jiwa kita. Pola pikir dan hati kita masih dipenuhi oleh kebiasaan lama, betul nggak? Dipenuhi oleh sin habit. Kebiasaan-kebiasaan yang lama, pola pikir yang lama, yang sering kali masih muncul, saudara. Dan itu menjadi celah, itu menjadi problem bahwa iblis bisa masuk pola pikir kita, mencetak hidup kita dengan semua kebiasaan lama. Jadi mau tidak mau Roh Kudus harus memastikan setiap cetakan kebiasaan lama kita, pikiran-pikiran yang lama, yaitu pikiran-pikiran dosa, betul nggak? Itu dipastikan tidak ada lagi dalam hidup kita. Betul nggak? Betul nggak saudara? Karena masalahnya bukan rohnya sudah baru. Tapi masalahnya jiwa kita, pikiran dan hati kita ini yang harus dibaharui, yang harus dicetak ulang, harus dibentuk ulang supaya kita serupa dengan Tuhan, supaya kita sekarakter dengan Kristus. Nah, saudara yang kekasih, saudara tidak ada yang lain kecuali saudara harus mengalami proses pembentukan, betul? Nggak ada. Saudara tidak akan bisa menjadi serupa dan sekambak tiba ujuk-ujuk gitu. Saudara ngerti nggak? Walaupun itu ada Roh Kudus, betul? Ya. Jadi Roh Kudus akan memulai hidup saudara dengan yang namanya proses apa saudara? Pembentukan. Ya. Jadi saudara harus dibentuk ulang. Namanya proses. Saudara namanya proses itu perlu waktu, betul nggak? Tidak ujuk-ujuk. Jadi saudara dan saya setelah menjadi ciptaan baru, Roh Kudus akan membentuk saudara dan saya. Saudara ya. Lewat siapa? Lewat apa? Lewat saudara kita? Lewat situasi, betul? Lewat keadaan? Lewat peristiwa? Betul saudara? Apa yang dilakukan Roh Kudus? Dia akan mengekspos, mengeluarkan apa yang menjadi kotoran-kotoran kehidupan pola pikir kita yang lama, mengekspos, ngerti ya, mengeluarkan. Kalau namanya emas itu dikeluarkan kotorannya ke atas, betul? Lewat apa? Saudara kita nggak pernah tahu bahwa di dalam hidup kita ada banyak hal yang tidak sesuai dengan firman, betul? Kecuali Roh Kudus yang mengekspos itu, betul? Nah, seringkali dalam proses pembentukan Roh Kudus harus mengekspos itu lewat saudara kita, betul? Lewat peristiwa, betul? Lewat kejadian, betul? Lewat keadaan, betul nggak? Saya mau gini loh, saudara, supaya kita ini hidup kita ini ringan. Supaya saya ngerti, saya sedang dibentuk gitu ya. Ada banyak anak Tuhan gagal paham. Dia tidak memahami bahwa Allah membentuk dia lewat Roh Kudus. Sehingga ketika dia diekspos, dia tidak merespon dengan benar. Dia sakit hati, dia malah menyalahkan Tuhan, dia malah kecewa dengan keadaan, kecewa dengan peristiwa. Akhirnya justru dia tidak mengalami pembentukan yang benar. Ya pasti bisa nggak? Pasti, tapi lama, betul nggak? Muter-muter, begitu nggak? Bangsa Israel itu saudara harusnya sampai tanah Kanaan itu cuma 40 hari. Tapi dia muter-muter sampai 40 tahun. Kenapa? Karena dia nggak memahami, betul nggak? Proses pembentukan Tuhan, saudara. Nah, saudara, Tuhan itu membentuk kita itu luar biasa lewat Roh Kudusnya, ya. Dia itu membentuknya itu dalam artian dia mentransform. Apa bedanya? Mentransform. Jadi gini, saya bisa kasih contoh. Saudara ular, tahu ular? Dia itu setiap ada musim pergantian kulit, dia melungsungi. Betul nggak? Dia berubah, betul nggak? Kulitnya yang berubah, tapi ularnya berubah nggak, saudara? Enggak. Dia tetap ular. Dia hanya melungsungi. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi pembentukan dalam hidup kita itu mentransform. Artinya bahwa seperti kupu-kupu jadi ular, kemudian jadi apa? Kepompong. Kemudian jadi
kupu-kupu. Saudara lihat kupu-kupu ini ada enggak indikasi bekasnya dia jadi ulat? Enggak ada. Betul enggak? Betul enggak saudara? Tapi kalau ular saudara, dia mau melungsung berapa kali, dia tetap bentuknya ular. Jadi kalau saudara lihat ular, betul enggak? Tuhan enggak mau pembentukan yang seperti itu, betul enggak? Tapi pembentukannya transform. Amin. Sehingga ketika saudara dibentuk ulang, saudara indah di hadapan Tuhan, orang itu enggak lihat lagi bekas-bekas saudara yang lama. Amin. Amin saudara ya. Nah banyak anak-anak Tuhan gagal memahami. Ya. Bahwa ini adalah pembentukan Tuhan. Sehingga dia merespon dengan salah. Ya. Kan Tuhan bisa pakai saudara, Tuhan bisa pakai peristiwa. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika kehilangan orang lain dicintai. Ya kan? Dia merespon dengan salah, betul nggak? Ya, sehingga dia nyalakan Tuhan, nyalakan ini. Ketika sakit misalnya kan. Ya, Tuhan sedang membentuk lewat perkara itu. Dia komplain A, komplain B, komplain C. Nah saudara, saya mau rindu belajar kita sama-sama bahwa memang hidup kita harus dibentuk. Memang saya harus mengalami proses pembentukan siapapun saudara. Betul nggak? Nggak mungkin kita bilang saya mau berubah tanpa proses, nggak mungkin, betul nggak? Maka itu cintai proses, betul? Kalau Tuhan izinkan ada banyak hal, cintai bahwa itu tujuannya hanya supaya kita dicetak ulang dan dibentuk ulang. Amin. Nah, saudaraku bicara tentang pembentukan itu sangat dekat hubungannya dengan sakit hati. Betul nggak? Kenapa? Karena harus ada sesuatu yang dicabut dari hidup saudara. Betul nggak? Nggak mungkin saudara, Tuhan itu membentuk tanpa memastikan segala sesuatu yang berakar dalam hidup saudara. Betul nggak? Yang tercetak, nggak dioperasi, nggak dicabut dulu, baru diganti dengan karakter baru. Betul nggak? Semakin kau berkarat, memiliki cetakan itu, saudara semakin sakit kau. Betul nggak? Saudara benar nggak? Kalau ada duri masuk ke sini gitu ya, tiba-tiba kemudian kalau mau dicabut, kalau durinya masih dangkal, nggak sakit saudara. Betul nggak? Tapi kalau dalam sakit banget. Nah orang seringkali gagal dibentuk oleh Tuhan karena dia tidak mau sakit. Betul nggak? Ya, tidak mau sakit. Karena bicara proses pembentukan, bicara ada sesuatu yang harus dicabut. Betul nggak? Misalnya ketika saya direndahkan sama Pak Reno, misalnya saudara, Mbak Yus itu gayanya aja tuh, ngomong doang aja, khotbah aja bisa. Saya lihat sendiri hidupnya. Kacau itu, gini. Saya dengar saudara, betul nggak? Nah, pada waktu saya dengar saya sakit hati, seharusnya saudara bersyukur Tuhan sedang mengekspos hidupmu, betul nggak? Ya, ketika, aduh, sakit ini, aduh kurang ajar ini dia. Pak Reno ini jemaat apa ini? Ngerti ya? Sendiri. Harusnya saya memahami, oh Tuhan, saya sakit berarti masih ada hal-hal yang mencetak hidup saya yang harus dicabut. Betul nggak? Justru malah bukan aku labrak dia. Hei, kamu ngomong apa? Salah istri kamu mana? Ayo kita berdua, saya khotbahin kamu. Enggak, saudara, enggak harus bela, enggak harus berontak, betul nggak? Itulah orang yang mengerti, gak gagal paham dalam pembentukan, betul? Ketika kau masih merasakan sakit, berarti ini yang mau harus dicabut ini. Gak perlu urusan dengan dia, urusan dia dengan Tuhan. Mau apa hukumannya, betul gak? Urusan saya mau dibentuk ini Tuhan. Berarti ini masih ada pola pikir saya yang lama yang harus dicabut ini. Berarti konsep saya masih salah ini. Tuhan Roh Kudus cabut, betul gak? Sekarang saya mau mengampuni Pak Reno, betul gak? Saya mau memberkati Pak Reno. Saya mau melupakan setiap kata-kata yang menyakitkan. Tuhan ajar saya mengampuni. Betul gak? Nah itulah yang dimaksud saudara. Jadi saudara, kalau ada hal-hal yang masih memberikan reaksi, percayalah Roh Kudus sedang mengekspos hidupmu. Betul? Karena kita masih seperti itu.
kita nggak bisa ngerti siapa kita kalau tidak dengan problem masalah yang ada, betul? Kita pikir kita baik-baik aja gitu. Nah, pada waktu kita mengalami itu, amin, tidak usah gagal paham. Roh Kudus, kau sedang ambil itu, sedang cabut. Ya, makanya nggak mungkin kita nggak sakit hati. Tapi jangan biarkan sakit hati menguasai hidupmu, betul? Justru itu harus dihandle bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan harus gantikan dengan sifat yang baru daripada Kristus, betul? Suami istri, betul nggak? Setiap hari itu proses pembentukan, saudara. Tapi belajar untuk kita nggak gagal paham, saudara. Kita mengerti, oh Roh Kudus sedang membawa saya untuk menjadi ulat dan terus menjadi kupu-kupu yang indah. Saya tidak mau bertahun-tahun saya ikut Tuhan, hidup saya melungsungi sih. Ya, tapi seperti ular, ganti kulit bertahun-tahun, tapi tetap ular. Betul nggak, saudara? Kita rindu kita menjadi kupu-kupu yang indah. Orang nggak lihat lagi bekas kita jadi apa dulunya. Amin. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Pertama-tama untuk saudara membentuk hidup saudara. Yang pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah menghubungkan saudara dan saya dengan realita kerajaan surga. Itu yang pertama. Kita lihat Roma 8 ayat 15. Baca sama-sama. Roma 8 ayat 15. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, ketika kita menjadi ciptaan baru, Roh Kudus yang dia kerjakan adalah menghubungkan kita dengan kerajaan Allah. Kita terhubung, telepon kita tersambung. Hanya karena roh kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Ada hubungan yang dekat dengan Bapa, betul? Tanpa saudara terhubung dengan kerajaan Allah, terhubung dengan Bapa, saudara tidak akan pernah mengalami perubahan hidup, betul? Amin, saudara. Ya. Jadi yang pertama dia lakukan adalah menghubungkan kita dengan realita kerajaan surga. Maka itu pastikan saudara supaya kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, supaya kita terus terhubung dengan Bapa. Ya. Saudara yang kekasih, yang bisa mengubahkan hidup kita, itu hanya pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan firman. Betul nggak saudara ya? Jadi saudara tidak bisa mengubah hidup saudara, sifat saudara dengan belajar tentang psikologi, belajar tentang etika, belajar tentang sopan santun. Nggak pernah bisa, betul nggak? Karena ini bicara mencetak ulang, membentuk ulang saudara. Dan pada waktu Roh Kudus membentuk ulang hidupmu, materialnya, bahannya, itu adalah firman. Ya, dia nggak punya material yang lain, saudara. Amin. Jadi materialnya cuma firman. Maka Roh Kudus sama firman itu bekerja bersama-sama. Ya, kita lihat Roma 16 ayat yang ke-13 coba. Yohanes 16 ayat 13. Atau Yohanes 16 ayat 14. Kita akan baca sama-sama. Ini bicara tentang Roh Kudus ya. 1, 2, 3. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus membentuk ulang hidup saudara itu berdasarkan material firman, karena dia hanya bisa memberitakan kepada kita apa yang diterimanya daripada Tuhan. Hanya firman, betul? Yes? Jadi kita nggak bisa
bilang bahwa aku mau dibentuk dengan psikologi, saya belajar ini. Nggak bisa, materialnya harus firman. Roh Kudus membentuk ulang hidup kita, materialnya hanya firman. Pertama, dia akan hubungkan kita dengan realita kerajaan surga. Maka itu saudaraku, Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, dia akan memampukan kita. Ya, dia akan memampukan kita untuk menerima firman. Karena seringkali kita tidak bisa terima firman, betul? Saudara, kemarin khotbah sebelumnya saya bilang, ada banyak orang baca firman bertahun-tahun tapi hidupnya nggak berubah. Betul nggak? Jadi kita itu pada dasarnya tidak pernah bisa ngerti firman tanpa Roh Kudus. Betul? Karena Roh Kudus yang memampukan kita. Untuk apa? Untuk saya boleh menerima firman, saya boleh yakin, dan keyakinan dan penerimaan saya itulah yang membuat firman itu menjadi kebenaran. Amin, saudara ya. Ya, jadi kalau saya nggak punya Roh Kudus, saya nggak mungkin bisa menerima dan yakin firman itu yes. Karena ada banyak anak Tuhan menolak firman, betul? Ya. Saudara, Roh Kudus dia akan memampukan kita ya untuk menerima firman. Minimal menerima, yes Tuhan. Waduh, nggak ngerti, nggak apa-apa, terima dulu aja. Ya, kata Bang Leo, ya udah percaya aja daripada mikir katanya. Ya udah terima aja dulu. Tapi percaya Roh Kudus tidak berhenti sampai di situ, betul nggak? Roh Kudus akan yakinkan kita. Oh benar ini anakku, firman. Oh gitu. Oh iya ya. Oh ngerti saya. Oh benar ya bahwa Tuhan itu pelihara hidup saya. Oh benar firmannya bilang begini. Bilur-bilur aku. Oh benar. Ketika engkau yes, kau mampu, engkau menerima firman, kau diyakinkan dan berkata, yes, firman itu aku percaya. Dan Tuhan berkata bahwa kepercayaanmu itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Sama seperti Abraham, kan betul nggak? Dan percaya ketika engkau mengalami kebenaran ini, kebenaran itulah yang memerdekakan engkau. Amin. Engkau akan tiba-tiba dicabut setiap karaktermu yang lama, pola pikirmu yang lama. Bukan karena kita, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ya kan? Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan buat saudara ya. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Siapa yang mau mengubah kita? Roh. Amin. Lewat apa? Lewat firman. Firman yang bagaimana? Yang Roh Kudus mampukan kita. Betul? Yakinkan kita. Sehingga kita berkata, yes, amin. Saya percaya Tuhan. Terjadi itu. Bukan karena mulut hati. Tapi karena keyakinan. Dasarnya. Maka Tuhan perhitungan itu menjadi kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Amin. Sehingga kita berubah. Bukan karena kuat dan gagah kita. Betul. Bukan karena kita lama ikut Tuhan. Betul nggak saudara? Tapi bagaimana kita merespon pekerjaan Roh Kudus. Amin. Kita lihat Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 saya akan bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Ya, sampai di sini ya. Jadi dikatakan ayat yang sebelumnya ya, dikatakan bahwa Tuhan katakan barang siapa, ayat 15 ya, mulai dari 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu harus taat katanya. Tapi kamu gak bisa taat tanpa Roh Kudus. Ayat selanjutnya bicara tentang Roh Kudus. Itu berarti bahwa Tuhan bilang bahwa kamu harusnya taat, bukti kau mengasihi aku, tapi jangan takut. Aku berikan Roh Kudus yang menyertai engkau selamanya. Amin. Dialah Roh kebenaran, dia yang menolong kau untuk taat. Amin. Ya, lanjut ayat yang ke-17. Dibilang iya itu Roh kebenaran. Dia akan menyertai kita dan diam di dalam kita. Artinya saudara, kalau hari ini saudara menolak firman, saudara apalagi tidak yakin atas firman, saudara masih hidup dalam kehidupan lama, Roh Kudus tidak pernah berhenti. Amin. Karena dia didam di dalam kamu, menyertai. Dia adalah materai, jaminan semua janjinya digenapi atas hidupmu. Artinya tugas dia menjadikan kau sampai serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau engkau belum selesai, dia akan terus bekerja. Betul enggak? Amin. Dia akan yakinkan, dia akan mampukan supaya kita taat itu tidak lagi satu pergumulan. Tapi karena Roh Kudus sudah mencetak hidup kita, sehingga kita mengasihi dia dan taat kepada firman, itu menjadi kesukaan. Amin. Amin saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara, Roh Kudus yang diberikan Tuhan itu dahsyat. Amin. Dia hidup dalam hidup saudara. Dia sanggup menolong saudara untuk serupa segambar. Artinya saudara pasti bisa berubah. Saya nggak mau tahu masa lalu saudara apa, tapi Roh Kudus sanggup mengubah. Kalau hari ini saudara tidak mau berubah, dia akan datang lagi, sampai pastikan kau berubah. Amin. Dia sudah ada dalam hidupmu. Amin saudara. Ya. Jadi tadi Roh Kudus menghubungkan kita dengan realita kerajaan surga. Roh Kudus memampukan kita untuk menerima dan meyakinkan kita bahwa firman-Nya yes, dan firman itu menjadi kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Amin. Nah, saudara, Roh Kudus itu pribadi, betul? Pribadi Allah sendiri. Amin. Jadi dia itu bukan benda, dia bukan barang yang mati, tapi pribadi, sesuatu yang hidup. Amin. Nah, saudara, Roh Kudus dalam hidup kita, dia akan terus pengaruhi. Ya, dia akan terus memberikan pengaruh yang ilahi dalam hidup saudara. Ya, karena apa saudara? Karena seringkali saya bilang di dalam ikut dunia ini ada kuat-kuatan, betul. Di mana semakin kuat kau dipengaruhi, semakin itulah yang menjadi keputusanmu, betul nggak? Karena bicara hidup itu bicara pengambilan keputusan, betul nggak saudara? Pagi-pagi saudara harus mengambil keputusan. Hari ini saya mau masak apa ya ibu-ibu? Bapak berpikir, aduh saya pakai baju apa ya? Saya ke gereja. Jadi sebenarnya hidup ini adalah serangkaian pengambilan keputusan, betul nggak? Nah saudara, Roh Kudus Tuhan ingin pastikan bahwa pengambilan keputusan setiap apapun dalam hidupmu, aspek kehidupanmu, sungguh-sungguh itu selaras dengan firman, betul nggak? Makanya Roh Kudus bertugas terus mempengaruhi hidupmu secara ilahi. Amin. Terus dipengaruhi saudaraku ya. Supaya apa? Supaya kita hidupnya kudus dan berkenan kepada Allah. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu keputusan-keputusan selaras dengan firman. Saudara bisa lihat orang Kristen itu berubah selaras dengan firman atau enggak. Lihat aja dengan pengambilan keputusannya. Betul enggak? Ada orang bilang begini, dia orang sungguh-sungguh katanya, anak Tuhan sungguh-sungguh. Tapi begitu anaknya masuk sekolah, gak apa-apa, kita kasih uang aja. Betul gak? Iya kan? Kan hidup itu kan serangkaian pengambilan keputusan. Ketika ada orang tua,
Anaknya sudah mulai beranjak dewasa, belum dapat jodoh. Oh udahlah, gak apa-apa. Orang itu belum lahir baru, nanti juga lahir baru. Saudara, orang itu serupa segama itu dilihat dari pengambilan keputusannya loh. Betul nggak? Betul nggak saudara? Misalnya hujan, deres, kemudian saudara hitung kancing, ke gereja enggak, ke gereja enggak, ke gereja enggak. Akhirnya saudara mengambil keputusan, ke gereja. Saudara nggak usah bilang saya sungguh-sungguh, orang bisa lihat saudara sungguh-sungguh. Betul? Betul nggak saudara? Jadi lihat aja pengambilan keputusan mereka. Dalam memutuskan apapun problem, ya kan? Nah, saudara, Roh Kudus ingin pengambilan keputusan saudara betul-betul pengambilan keputusan yang ilahi. Selaras firman, maka itu tiap hari dia akan pengaruhi kita dengan pengaruh ilahi. Kenapa? Karena seringkali kita mengambil keputusan masih menggunakan pola pikir yang lama. Enggak apa-apa, dulu kan gitu, biasanya juga begitu. Saya dulu begitu juga berhasil. Ya gak apa-apa lah. Bohong-bohong dikit juga gak apa-apa. Korupsi-korupsi dikit gak apa-apa. Pola pikir yang lama masih terus mempengaruhi kita, betul gak? Bagaimana mungkin kita bisa serupa segambar? Maka itu Roh Kudus setiap menit, setiap detik terus mengaruhi. Maka jangan heran hati nuranimu seringkali berbicara, betul? Jangan lakukan begitu. Tapi seringkali pola pikir yang lama menolak, betul? Enggak apa-apa. Apakah dia maksa? Enggak pernah. Roh Kudus itu tidak pernah menyerah atas hidup kita. Karena dia punya tugas dari Bapa. Bahwa dia harus menjadikan kita serupa. Dia itu materai, saudara. Kalau ada perjanjian, ada materainya pasti terjadi, betul? Dia itu sudah dimateraikan. Jadi Tuhan itu beri tugas kepada Roh Kudus untuk memastikan kau segambar, serupa, memiliki karakter Kristus. Jadi saudara, jangan abaikan pengaruh Roh Kudus, amin. Dia akan pengaruhi terus, dia akan pengaruhi terus, dia akan pengaruhi terus, dia akan pengaruhi terus. Ada orang bilang, kenapa ya saya kok dilahirkan, saya gak bahagia dengan orang tua saya nih. Terlalu memusingkan dan segala macam. Udahlah, kalau dipikir-pikir saya mau keluar aja. Saya mau jadi anak orang lain, saya pergi aja melarikan diri. Anak Tuhan, bisa keputusannya lebih dunia dari dunia, betul? Tergantung pengaruh apa dalam hidupmu, betul gak? Betul gak saudara? Makanya gak heran sekarang tuh diekspos sebelum hamba-hamba Tuhan. Kita terbengong-bengong, memperkosa, KDRT, kayaknya dipukulin terus gitu loh ya kita ini dengan data, dengan fakta, betul nggak? Keputusan apa itu? Saudara, jangan dipikir hamba Tuhan itu terus dia mengambil keputusan dengan benar. Enggak. Betul nggak? Tergantung pengaruh ilahinya direspon nggak di dalam hidupnya lewat Roh Kudus. Maka itu penting sekali dan Roh Kudus bertugas untuk mempengaruhi engkau secara ilahi. Amin. Ya, kita lihat Yohanes 16 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran. Dan siapa yang bisa menginsafkan kita akan dosa? Roh Kudus. Amin. Jadi saya nggak bisa saudara. Saya hanya bisa berdoa, saya Mbak Minta melakukan dosa gitu ya. Misal ini. Tiba-tiba saya lihat loh kok dia jalan sama siapa nih yang masih berondong ini. Jajan bakso ini bolak-balik. Dia tersembunyi tutup rapat-rapat saudara. Orang sedunia nggak tahu. Secret love katanya. Cinta yang tersembunyi saudara. Saya nggak bisa saudaraku terus saya sebagai hamba Tuhan diubun-ubun gitu. Mbah Minten itu ya gini, saya bisa menginsafkan dia akan dosa? Enggak bisa, betul? Hanya Roh Kudus yang akan menginsafkan dia akan dosa.
Saya hanya bisa berdoa dan menasihati dalam kasih. Betul nggak saudara? Kebayang kalau saudara nggak punya Roh Kudus. Lihat saudara, betul nggak? Saudara merasa bener aja padahal dosanya udah banyak. Betul nggak saudara? Maka itu saya bilang Tuhan terima kasih untuk Roh Kudus yang dahsyat yang terus terjadi atas hidupku. Untuk menginsyafkan. Jadi saudaraku, Roh Kudus itu terus akan menggerakkan kita. Menggerakkan itu seluruh tubuh kita, saudara, pikiran kita semuanya. Untuk melakukan hal yang benar. Karena dia adalah roh kebenaran, saudara. Ya, dia roh kebenaran. Jadi dia akan menggerakkan kita terus untuk melakukan hal yang benar. Jadi saudara tidak bisa berbuat benar dari dirimu sendiri. Roh Kudus. Amin. Ya, supaya kita taat dan mengambil keputusan yang benar. Yohanes 14 ayat 26 supaya mantap ya. Gak apa-apa ya, tadi terlambat kan? Jadi kita rada terlambat selesainya. Ya. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus akan mengajar kita, menggerakkan kita untuk terus hidup di dalam kebenaran. Dia terus ingatkan kita, ajar kita. Gini loh, sebenarnya hidupmu itu yang ini. Jangan pilih hidup ini. Saudara, saya bilang tadi hidup itu adalah serangkaian pengambilan keputusan. Betul nggak saudara? Jadi saudara juga harus memutuskan hidup yang bagaimana yang saya harus lakukan. Ada kehidupan ilahi, ada kehidupan dunia. Harusnya kita putuskan, saya memutuskan untuk terus hidup dalam kehidupan ilahi. Betul? Itu keputusan saudara. Kalau saudara nggak mengambil keputusan, saudara cenderung hidup secara dunia. Amin. Ya. Roh Kudus akan menggerakkan kita. Ya. Saya alami saudara. Saya itu saudara. Karena kakek saya itu, nggak tahu Santi tahu nggak? Istrinya tuh 25. Bayangin. Kakinya potong ya, dia waktu Jepang. Jadi tahunya nenek saya istrinya banyak, waktu meninggal banyak yang ngaku istri. Saya nggak tahu apa yang terjadi di nenek moyang saya ke sana. Jadi kutuk kuasa perjinan itu melekat kepada saya, betul? Ya, jadi saya nggak bisa menghindar, betul nggak? Itu kan kutuk-kutuk 4 keturunan, betul nggak? Saya tuh ngerti banget kalau Roh Kudus tuh menolong saya gitu loh saudara ya. Proses ya, nggak langsung ujuk-ujuk, enggak. Jadi saya tuh gampang jatuh cinta, gampang orang tergila-gila dengan saya. Makanya sampai saya diguna-guna, aduh banyak sekali dulu yang tergila-gila dengan saya. Saya juga gampang jatuh cinta saudara. Ya, jadi ya saudara mikirlah kalau saya pacaran pasti kayak apa. Betul nggak? Pasti nggak kudus aja, betul nggak? Dulu, jangan bayangkan sekarang. Dulu masih jadi ulet, betul. Ya. Saya tuh sampai kadang-kadang nangis. Aduh Tuhan, untung saya nggak hamil ya. Saya bersyukur loh, saya nggak hamil. Coba kalau saya hamil, saya nggak berdiri di sini. Saya tuh baru ngerti bagaimana Roh Kudus tuh nggak pernah pantang menyerah, betul nggak? Dia itu terus menolong saya untuk hidup benar gitu. Walaupun proses gitu kan. Jadi saya lihat sampai sekarang, saya nggak ada itu pengen jatuh cinta. Walaupun ada yang cakep banget di depan saya nggak bisa gitu. Karena udah nggak itu lagi, betul nggak saudara? Ulatnya tuh udah pindah ke jadi kupu-kupu. Sehingga bekas-bekas ini sudah nggak ada lagi, betul nggak? Nah untuk itulah Tuhan berikan Roh Kudus bagimu. Amin. Dia menggerakkan kita, menginsafkan kita akan dosa. Membawa dia masuk kita ke dalam kebenaran. Sehingga sama seperti Paulus katakan, semua itu sampah. Yang aku ingin adalah mengenal engkau. Siapa yang buat? Roh Kudus. Amin. Yohanes 16 ayat 13.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam satu kebenaran atau seluruh kebenaran. Luar biasa ya. Pembimbingmu aja, ya saudara, saya jadi pembimbing, ada kalanya mungkin titik-titik di mana putus asa, betul nggak? Tapi Roh Kudus nggak pernah putus asa itu memimpin saudara, betul nggak? Bukan untuk satu kebenaran aja, tapi seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Ayat 14. Tadi 13 ya. 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan. Tadi sudah ya, ini ya, diterima daripadaku. Jadi Roh Kudus itu akan memimpin kita, saudaraku, bukan satu kebenaran saja. Kalau saudara misalnya satu kebenaran sudah nih, pola pikirmu sudah enggak pola pikir lama lagi, betul enggak? Saudara sudah betul-betul tercetak dengan firman. Dia akan pimpin ke kebenaran yang kedua. Dia akan pimpin ke kebenaran yang ketiga, betul enggak? Dia apa arti memimpin? Bahasa Yunaninya saya belum enggak tayangin di sini ya. Itu artinya memimpin, artinya menunjukkan jalan untuk kamu mengalami jati dirimu kamu yang baru. Jadi dia itu menunjukkan jalan. Ya, jadi tiba-tiba, oh saya harusnya nggak boleh begini, ngerti nggak? Tiba-tiba itu ada kayak metode gitu dalam pikiran kita. Harusnya saya begini, harusnya saya begini, betul nggak saudara? Ya kan? Oh ya harusnya nggak begitu, harusnya begini. Roh Kudus berbicara terus, memimpin, menunjukkan jalan. Ini loh anakku yang kamu tempuh step supaya kamu mengalami jati dirimu yang baru. Mengalami karakter Kristus. Wih, dahsyat saudara, betul? Ya, kita punya Roh Kudus. Pasti kita bisa serupa dan segambar dengan Tuhan, ya. Nah, saudara, kita lihat Roh Kudus sedemikian luar biasa. Supaya gini loh, saya minta supaya saudara menghargai Roh Kudus yang diberikan Tuhan atas hidupmu, dahsyat banget. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita nggak mungkin segambar dan serupa. Dan kebayang hidup kita kayak apa, betul nggak? Liar. Orang yang punya Roh Kudus saja bisa liar. Betul nggak saudara? Kenapa? Karena dia tidak berjalan bersama dengan Roh Kudus. Itu topiknya hari ini. Ya, pentingnya kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Artinya kita bersama-sama bekerja sama dengan Roh Kudus. Untuk apapun yang Roh Kudus lakukan atas hidup kita. Kita bilang, ya aku setuju dengan kau Roh Kudus. Artinya orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Orang yang memberikan kehendak bebasnya dipimpin oleh Roh Kudus. Betul? Kalau kita masih eyel-eyelan. Masih aku pengen hidup dengan diriku. Gak pernah aku akan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kau akan gagal paham terus setiap proses pembentukan atas hidupmu. Betul nggak? Ketika Tuhan mencabut sakit hati, kita kecewa, kita nyalain A, nyalain B, nyalain C. Kita nggak akan pernah berubah, betul nggak? Yang harus kita lakukan adalah memberikan kehendak bebas saya. Pimpin Roh Kudus. Apapun yang kau pimpin tunjukkan. Aku bilang yes. Sekalipun sakit, betul? Ya. Jadi kita lihat Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika saya menyerahkan kehendak bebas saya, mari Roh Kudus bentuk saya. Apapun aku gak mau protes lah Roh Kudus. Aku tahu aku sedang dicabut. Kalau aku sakit aku akan handle. Roh Kudus akan tolong saya. Saudara, kalau terus hidupmu seperti itu, maka kau hidup oleh roh. Maka kau tidak akan lagi menuruti keinginan daging. Saudara, kalau saya hidup oleh roh, saya nggak punya keinginan energi lagi ikutin keinginan daging. Betul nggak? Ada kuasa. Betul nggak? Nggak perlu bergumul. Ya,
Yusuf nggak perlu bergumul tentang istri Potifar. Aduh cantik, lumayan juga. Saya kalau viral saya kalau mau sama tante ini. Ya. Enggak saudara. Ngerti enggak saudara ya? Enggak perlu kenapa? Karena hidup oleh itu langsung punya energi kapasitas untuk menolak. Ya. Dan kalau itu berarti kehendak bebasmu harus dipimpin oleh roh. Hiduplah oleh roh. Ayat 25, Galatia 5, masih ayat 25. Ya, baiklah kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kehendak bebasku aku serahkan. Mari. Saudara. Saudara jangan pernah berpikir kalau yang proses-proses yang berat-berat, dia aja Tuhan, aku yang ringan-ringan dan yang lucu saja ya. Nggak bisa saudara. Apa yang Yesus proses dialami itu juga yang Pak alami. Kalau belum kebahagiaan nanti ada waktunya kebahagiaan. Saya pernah mengalami kebakaran. Ya, saya pernah mengalami kebanjiran. Kebayang nggak saudara kebakaran? Lari itu saya. Bawa anak kecil. Sejauh bisa saya lari. Saya nggak ngerti di mana saya. Saya pernah arti kebanjiran. Rumah kontrakan saya ke gereja habis. Mohon maaf sampai yang dalam-dalam pun habis. Saya pernah seringkali mengalami kehilangan. Aduh yang ngeri-ngeri gitu jangan dong mbak sayang. Tuhan tahu kondisi hatimu, betul? Tuhan mau pastikan engkau serupa dan segambar supaya tercetak. Amin. Maka itu jangan gagal paham untuk proses pembentukan. Percayakan hidupmu sama Roh Kudus. Amin. Roh Kudus ini pribadi yang tepat yang memimpin kita. Amin. Dia nggak salah bentuk saudara. Mohon maaf saudara sedang tidak di satu lembaga A, B atau pesantren atau apa yang bisa salah bentuk. Betul nggak? Tapi Roh Kudus pasti, amin. Dia adalah pribadi yang tepat yang bisa membentuk ulang hidup. Dia penjunan yang lihai yang bisa membentuk hidupmu serupa dengan Kristus, amin. Jadi percayakan aja sama dia, betul nggak saudara? Dia arsitek yang luar biasa. Artinya kehendak bebasmu. Mari Roh Kudus. Kalau aku harus sakit hati, harus dihina, harus direndahkan, harus dicabut. Kalau engkau expose hari ini, mari aku memilih untuk hidup di dalam roh. Firman yang mempengaruhi hidup saya. Amin. Dan kita lihat Roma 8 ayat 5. Ya, tinggal sedikit lagi ya. Roma 8 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ini sering banget kita dengar. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Hidup oleh roh itu hanya bicara tentang pikiran. Sesederhana itu saudara. Betul gak? Hidup oleh roh bukan saudara berbahasa roh terus. Di kamar mandi bahasa roh, di dapur bahasa roh, semana-mana bahasa roh. Bukan hidup oleh roh. Tapi itu hanya sebatas pikiran, sederhana sebetulnya. Betul gak? Ketika kita terus memikirkan hal dari, apa itu hal dari roh? Firman. Ya, terus pikirkan firman. Ya, pikirkan firman, pikirkan firman. Saudara, itulah yang dinamakan hidup di dalam roh. Memikirkan hal-hal dari roh. Dan itulah yang menghidupkan kita. Kalau kita memikirkan hal dari daging, itu membuat kita down, putus asa, terpuruk. Karena daging hanya mewujudkan kematian, tapi roh mewujudkan kehidupan. Kau harus ambil keputusan, selalu ambil keputusan, betul nggak? Mau hidup di mana? Betul? Kalau saya putuskan, untuk saya mau hidup oleh roh, memikirkan hal yang dari roh.
Jadi saya akan blokir semua godaan setan yang terkutuk, ya kan? Input-input yang membuat aku memikirkan hal dari daging. Karena ketika aku kasih space, kasih waktu, kasih peluang untuk si jahat memikirkan, dia akan terus memperluas, betul ya, daerahnya. Dan itu akhirnya saya mengalami kematian. Ya, sama seperti kemarin kan, saya harus ambil keputusan kan. Misalnya saya kehilangan, ada dua kan, apakah saya memikirkan firman atau saya memikirkan, aduh kenapa sih gini gitu, gini gitu, gini. Saya bilang teman saya yang dua itu sampai nggak bisa tidur. Saya yang bersangkutan yang terdakwa tidur aja dengan ini. Dia bilang aku nggak bisa tidur, mikirin Mbak Yus kenapa? Saya yang bersangkutan aja tidur. Kenapa? Karena apapun alasannya, betul nggak, saudara? Apapun alasannya, kalau kau berikan space untuk iblis membuat kau memikirkan itu, akan mengalami kematian. Down, semakin tertekan, betul? Blokir. Aku hanya mau pikirkan yang baik. Apa artilah uang, Tuhan sanggup kok. Tuhan, firman Tuhan bilang begini. Betul nggak saudara? Saya percaya. Maka hidup kita akan berubah. Amin. Yang terakhir. Karena Roh Kudus seorang pribadi. Bergaulah dengan dia. Betul nggak? Ya. Dia bukan benda, sesuatu yang mati. Dia roh. Bergaul. Bagaimana caranya kita bergaul? Libatkan dia dalam seluruh persoalan hidup. Amin. Roh Kudus tolong, Roh Kudus hibur. Kan banyak itu, ada penolong, ada penghibur. Betul nggak? Dia mengatur, Roh Kudus ajar, Roh Kudus ini, Roh Kudus ini. Libatkan Roh Kudus dalam segala sesuatu. Saya percaya ketika engkau libatkan dan bergaul dengan dia, kau tidak perlu banyak waktu yang lama untuk mengalami proses pembentukan. Proses pembentukan atas hidup tergantung responmu, betul gak? Kalau kamu masih keras kepala, berdegong, macam-macam ya, seperti bangsa Israel. 40 tahun, dan kau melalui jalan-jalan yang tidak perlu kau lalui, betul gak? Bangsa Israel itu melalui jalan-jalan yang gak harus dia lalui, padahal cuma 40 hari. Kalau saya, Tuhan mau hidup sekali, gak usah lah saya muter-muter atau kemana jalan, harus ke Cihapit dulu, harus kemana, gak usah lah. Udah, Roh Kudus saja yang pimpin hidup saya. Amin. Kita bergaul dengan dia. Dan saya rindu banget saudara, kita mengalami akselerasi. Sehingga orang sekitar kita melihat, Bang Rengga itu dulu saya begini, tapi saya gak lihat bekasnya. Ada kemuliaan, ada karakter Kristus. Maka itu saudara, kenapa satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan? Karena seisi rumah yang tahu perubahan hidupmu, betul gak? Betul gak saudara? Dia tahu watakmu, dia tahu, betul gak saudara? Santi yang tahu siapa saya, betul? Ya kan? Dia bertobatnya lewat hidup saya. Maka itu gak heran satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Dan saya percaya Roh Kudus diberikan Tuhan dahsyat luar biasa. Kalau mungkin kau pernah mengabaikan dia gak pernah sakit hati, dia terus akan pimpin engkau sampai engkau serupa dan segambar dengan dia. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri. Tuhan, kami kagum dan hormat akan Engkau. Waktu kau bangkit, kau naik ke surga, Engkau berkata bahwa aku akan memberikan penolong yang lain. Tuhan, kami bersyukur. Kami punya penolong seperti Roh Kudus. Sekalipun kami seringkali mengacuhkan dan tidak mengabaikan. Tapi Roh Kudus tetap setia menolong kami Tuhan. Menghibur kami, menguatkan kami, menginsafkan kami akan dosa. Dia penuh dengan kesabaran, menunggu kami, mengajarkan, memampukan kami, bahkan meyakinkan kami akan kebenaran, sehingga kebenaran-Mu itu memerdekakan kami. Oh Tuhan, kami tidak mengerti kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kami. Kami akan liar, kami akan menjadi orang-orang dunia
yang menghancurkan dunia ini. Oh, kami bersyukur punya Roh Kudus sehingga hidup kami menjadi senjata kebenaran. Kami boleh diproses untuk mengalami serupa dengan Engkau. Maka itu kami butuh kerjasama denganmu, Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Kami mau bergaul lebih dalam lagi dengan Engkau. Selama ini mungkin kami tidak pernah menyebut Engkau. Tapi kami mau terus berkata, Roh Kudus, tolong aku, Roh Kudus ajar aku, Roh Kudus hibur aku, Roh Kudus kuatkan aku. Karena Engkau diberikan tugas oleh Bapa untuk menjadikan kami serupa dan segambar dengan Tuhan. Satu yang ku rindu, deklarasi sekutu denganmu. Yes. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah. Katakan satu yang ku rindu, tidak ada yang lain, hanya satu. Kami mau bergaul dengan Engkau, Roh Kudus, bersekutu dengan Engkau dalam kehidupan kami. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menolong, menghibur, menginsafkan, mengajar kami, mendidik kami dalam kebenaran. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu. mari nikmati pujian ini. Ambil keputusan. Roh Kudus, aku membutuhkan Engkau. Setiap detik, setiap menit, aku membutuhkan Engkau. Aku mau bergaul dengan Engkau. Engkau guru kami yang baik. Engkau penasehat kami yang luar biasa. Engkau penghibur kami. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu ambil keputusan. Satu yang ku rindu. Yes. Oh, bangun tidur kami rindu bergaul dengan Engkau. Dalam aktivitas kami mau bergaul dengan Roh-Mu. Yes. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa
Roh Kudus, Engkau baik buat kami, Kau setia, Kau tidak pernah menyerah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami kagum hormat akan Engkau. Kau tidak pernah menyerah atas hidup kami. Seringkali kami mendukakan Engkau, tapi Engkau terus setia, sabar menunggu hidup kami untuk Kau bawa, Kau tunjukkan jalan untuk mengerti jati diri kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau terus membawa ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Ajar kami tidak menolak proses pembentukan. Ajar kami tidak gagal paham dan mengerti pembentukan Tuhan, tapi kami merespon dan mengambil keputusan yang benar. Kami mau berikan kehendak bebas kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau memikirkan hal-hal yang dari Roh Tuhan, supaya kami tidak pernah memikirkan hal yang dari daging. Kami mau melibatkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami, karena kami percayanya Engkaulah satu-satunya penolong, penghibur yang bisa mengajar, menasehati kami. Oh, menolong kami dalam kesesakan. Hanya Roh-Mu yang kudus yang sanggup menginsafkan kami akan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa supaya jemaat-Mu mengerti dengan jelas Tuhan. Hari ini wahyukan supaya kami tidak menganggap biasa Roh Kudus yang dalam hidup kami. Kami merasa berharga Tuhan, karena kami percaya bahwa Roh Kudus, Roh yang luar biasa, yang dahsyat, yang sanggup membawa kami untuk serupa dan segambar dengan Engkau. Mencetak ulang, membentuk ulang hidup kami, menghancurkan setiap pola pikir yang lama dan digantikan selaras dengan firman. Apapun keberadaan kami saat ini, kami percaya kami pasti bisa berubah Tuhan. Kami pasti segambar serupa dengan Tuhan. Kami mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus terlalu sanggup untuk mengubah hidup kami. Terima kasih. Hiburkan kami ketika kami sedih. Balut luka ketika kami terluka. Roh Kudus, Kau sanggup melakukan. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tanganmu. Tuhan akan mengutus Roh-Nya untuk diam di dalammu dan menyertai Engkau selamanya. Dunia tidak mengenal Engkau, tidak mengenal Dia, tapi Engkau mengenal Dia, karena Dia diam di dalammu dan menyertai Engkau selamanya. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tahu pergumulanmu, dia tahu apa yang menjadi maksud-maksudmu, dia tahu yang tersembunyi dalam hidupmu. Dan Roh Kudus akan membawa engkau, menunjukkan jalan untuk menemukan jati diri yang baru. Hidup dengan janji-janji Tuhan, mengalami hal-hal yang supranatural dari Tuhan. Roh Kudus membawa engkau, mendidik engkau untuk hidup dalam kebenaran dan mengajar dalam seluruh kebenaran yang memerdekakan engkau. Dan apa yang sudah Tuhan janjikan atas hidupmu, itulah yang Tuhan genapi. Percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan engkau, tapi Dia akan menyertai engkau. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, yang menolong dan menghibur dan mendidik, menginsafkan engkau akan dosa dan kebenaran, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.